Halo teman-teman, kembali lagi di channel Papa Gigi. Kali ini kita singkirkan dulu ya info unik seputar dunia game. Papa Gigi ingin membahas satu info penting kutipan kontroversi dari seorang wanita mantan menteri di negara Republik Indonesia. Siapa dia? Ya, dia adalah Siti Fadila Supari. Siapakah Siti Fadila Supari? Siti Fadila Supari adalah seorang wanita kelahiran Surakarta, Jawa Tengah, 6 November 1949. Beliau adalah seorang dosen dan ahli jantung yang menjabat sebagai anggota Dewan Pertimbangan Presiden dari 25 Januari 2010 hingga 20 Oktober 2014, yang dimana sebelumnya ia menjabat sebagai Menteri Kesehatan Indonesia dalam Kabinet Indonesia Bersatu pimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Sebelum menjadi seorang menteri, ia bekerja sebagai staf pengajar kardiologi Universitas Indonesia. Setelah itu, selama 25 tahun ia menjadi ahli jantung di Rumah Sakit Harapan Kita. Selepas masa jabatan sebagai Menteri Kesehatan, Siti Fadila Supari terjerat kasus oleh KPK dalam dugaan korupsi pengadaan alat kesehatan di kementerian yang ia pimpin. Ditetapkan sebagai tersangka, Siti Fadila Supari dijatuhi hukuman 4 tahun penjara pada 2017 lalu. Belakangan, publik menggulirkan petisi agar Presiden Joko Widodo segera membebaskan Siti Fadila Supari karena sosoknya dianggap dibutuhkan negara dalam menghadapi wabah COVID Corona yang telah melumpuhkan dunia. Tak main-main loh, petisi ini sudah ditandatangani oleh 42.000 warganet dan terus bergerak ke angka 50.000. Siti Fadila Supari yang kini mendekam di rutan Pondok Bambu mewanti-wanti pemerintah agar tidak terbelenggu dengan tekanan dunia dalam menghadapi pandemi COVID-19. Ia berharap pemerintah bisa lebih mandiri dalam menuntaskan wabah corona dan ia yakin negara pasti mampu menghadapinya. Berikut petikan wawancara Siti Fadila Supari bersama koresponden CNN yang secara terang-terangan menyerang WHO dan Bill Gates. Ya, saya sangat menduga bahwa ada pandemik yang akan terjadi setelah wabah avian flu atau flu burung yang saya tangani dulu. Karena dalam pandemik flu burung, saya berhasil menyimpulkan berdasarkan data-data yang valid bahwa ada konspirasi di balik wabah flu burung. Konspirasi utama yang harus ada adalah WHO dan konspirator lainnya yang merupakan pihak-pihak industri farmasi yang akan menanggung keuntungan besar dari terjadinya sebuah pandemi. Saya heran, Cina diam saja ketika ditetapkan sebagai Public Health Emergency of International Concern. Apakah betul virus berasal dari kelelawar yang menular ke manusia dan kemudian menular dari manusia ke manusia? Baru sekarang dunia protes karena dianggap tak transparan. Kalau virus tak ditransparansikan, maka bahayanya ya seperti sekarang. Penularan tidak bisa dideskripsikan dengan tepat sehingga sangat menakutkan. Apalagi WHO menerapkan ini sebagai pandemi dunia, maka terjadilah hal-hal yang menakutkan di dunia. Menurut saya, WHO gagap, tidak bisa menghadapi pandemi ini. Vaksin belum diperlukan pada fase ini. Fase sekarang, virusnya masih berubah-ubah. Tidak akan ada yang bisa ditaklukkan dengan vaksin. Dunia tidak butuh vaksin saat ini. Ya, kecuali Bill Gates yang sangat concern terhadap vaksin. Bahkan sejak pertemuan di Davos 2017, dia sudah menghimbau negara kaya untuk menyiapkan vaksin bila ada pandemik. Dan sekarang, Bill Gates diberitakan sudah mulai uji coba ke beberapa orang di satu negara tertentu. Bill Gates juga diberitakan mengatakan untuk membuat vaksin paling cepat 18 bulan. Saya tidak mencurigai Bill Gates, tapi saya mempertanyakan Bill Gates pakai seed virus yang mana untuk membuat vaksin yang akan diuji coba itu. Padahal kata Bill Gates, membuat vaksin itu membutuhkan waktu setidaknya 18 bulan. Vaksin itu dibuat dari virus yang dilemahkan. Kalau virus yang dilemahkan itu berasal dari Cina, maka tidak akan cocok kalau dipakai di Indonesia. Karena vaksin akan memacu timbulnya antibodi yang sesuai dengan antigen. Jadi, dalam kasus ini, kita akan kebal terhadap virus Cina. Nah, kalau yang menyerang virus Indonesia, kita tetap tidak akan terlindungi. Jadi kita harus membuat vaksin sendiri dari virus strain kita sendiri. Apa bisa? Pasti bisa, asal ada goodwill dari pemerintah. BPPT sudah mulai membuktikan bahwa kita bisa. Ya harus disupport penuh. Tidak perlu vaksin dari luar walaupun diberi gratis. Ya, kalau sudah terjadi pandemi, pasti WHO mengharuskan semua negara membeli vaksin. Barang yang harus dibeli dengan alasan keselamatan nyawa pasti akan menjadi komoditi dagang nomor 1. Vaksin bikinan sendiri dengan seed virus varian Indonesia jauh lebih tepat. Apalagi bisa dibikin dengan cara halal. Mafia-mafia internasional memaksa kita membeli vaksin dengan dasar anjuran WHO. Kalau kita tidak punya uang,
maka Bank Dunia siap kok memberi uang, tapi tidak peduli utang kita semakin bertambah. Sudah saya katakan, WHO gagap, tidak mengerti esensi pandemik. Banyak hal yang dilakukannya menjadi blunder. Mestinya Indonesia memimpin negara-negara lain untuk menuntut pimpinan WHO mundur karena sudah tidak mampu menyelamatkan umat manusia di dunia dari pandemik COVID-19 ini. Physical distancing dalam rangka PSBB itu baik secara kesehatan publik, tetapi di mata klinikus lebih dulu harus dilakukan screening masif atau tes serentak baru dilahirkan PSBB. Jadi, pada saat kita dikurung sekecamatan atau sekabupaten, kelompok mana yang positif dan mana yang negatif harus sudah jelas dan terpilah. Dengan demikian, PSBB akan makin efektif. Oke teman-teman, itu dia cuplikan wawancara Siti Fadila Soekardi bersama koresponden CNN. Mari kita bersama-sama bersatu bergandengan tangan untuk melawan wabah ini ya. Tetap ikuti anjuran pemerintah, cuci tangan dengan sabun, jaga jarak, dan tetap pakai masker. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe channel ini ya. Nyalakan lonceng notifikasi untuk mendapatkan info-info penting dan unik lainnya. Thank you.